Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ya. Biasanya kalau di kolom komentar antara diskusi dengan guru yang memberitahukan bahwa tentang gajinya kecil atau apapun gitu ya, pasti dipenuhi sebuah pertanyaan bagi yang lain gitu ya. Nah, pertanyaan ketiga ini gitu ya, yaitu biasanya kenapa kan kontrak waktu sebelum tantangan kontrak kan sudah tahu gajinya. Kalau nggak sesuai ya mundur aja gitu kan. Oke, kita bahas ini ya. Ini merupakan pertanyaan klasik yang selalu muncul seperti adegan wajib di sinetron gitu ya. Oke, kalau tahu gajinya kecil gitu ya, kenapa diterima gitu ya? Kalau nggak sesuai ya mundur aja lah gitu tentunya. Baiklah, mari kita kupas tuntas gitu ya dengan sudut pandang yang semoga aja bisa membuka perspektif lebih luas lagi gitu ya. Pertama, kita perlu ingat bahwa guru bukanlah konsumen di pasar swalayan yang dengan santainya bisa memilih dan memilah pekerjaan berdasarkan label harga. Realitas hidup seringkali jauh lebih kompleks. Banyak guru, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki banyak pilihan pekerjaan. Menjadi guru mungkin adalah salah satu dari sedikit peluang yang tersedia. Apakah itu berarti mereka tidak berhak meminta penghidupan yang layak? Hanya karena sudah tahu dari awal? Tentu saja tidak. Dan bahkan kalau bisa lebih jauh lagi, kenapa ada yang namanya universitas yang khusus buat keguruan? Kenapa nggak dibubarin saja kalau gitu? Yang kedua, argumen ini terdengar seperti kalau tahu jalan macet, kenapa keluar rumah gitu ya? Atau kalau tahu naik angkot penuh sesak, kenapa nggak jalan kaki aja? Iya gitu ya. Tahu kondisinya seperti itu, tetapi apakah itu artinya orang tidak berhak berharap akan perbaikan? Sama seperti kita tetap berharap ada solusi kemacetan atau transportasi umum yang lebih baik. Guru pun berharap sistem yang lebih adil dan mendukung. Lagi pula, bukankah kemajuan sering dimulai dari keberanian untuk mengatakan ini tidak adil dan kita perlu memperbaikinya gitu ya. Ketiga, jika kita semua mengikuti logika kalau nggak suka mundur aja, maka apa yang terjadi? Apakah setiap guru yang merasa gajinya tidak layak harus mundur? Lalu siapa yang akan mengajar anak-anak? Robot? Relawan abadi? Jangan lupa, guru itu adalah pilar pendidikan. Jika tidak mendorong mereka untuk mundur, alih-alih memperbaiki kondisi mereka, yang rugi bukan hanya mereka, tapi juga ya tentu aja bangsa ini gitu ya. Keempat, ada dimensi yang sering terlupakan, yaitu idealisme. Banyak guru tahu betul bahwa gajinya tidak sebanding dengan beban kerja, tapi mereka tetap bertahan karena percaya pada peran penting pendidikan. Mereka memilih bertahan karena yakin pekerjaan mereka adalah bagian dari misi besar untuk mencerdaskan yang namanya bangsa. Apakah idealisme ini harus dimanfaatkan dengan cara yang tidak adil? Sama sekali tentu tidak dong gitu ya. Jadi mari kita pikirkan ulang logika. Tidak ada salahnya meminta perbaikan meski tahu gaji dari awal. Justru karena tahu realitasnya, mereka menjadi suara penting yang mendorong perubahan. Dan sebagai masyarakat kita harus mendukung mereka, bukan malah mempertanyakan pilihan mereka. Bagaimanapun masa depan anak-anak kita juga ada di tangan mereka. Dan kalian tahu bahwa kenapa Indonesia belum maju? Ya karena masih ada pertanyaan-pertanyaan gitu yang paling banyak ketika ada diskusi tentang guru. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.